Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah keempat, ada endapan mineral ekonomis untuk MTG tahun 2026. Ini pertemuan di Linas sudah ada ya. Jadi bagi yang belum bisa masuk Linas, diusahakan masuk, dan utama yang pekan lalu kita harus ada tugas yang harus dikumpulkan. Kemudian sekarang harusnya kita bicara tentang formation air deposit dan hidrothermal proses. Kemudian nanti next kita bicarakan sulfide, klasifikasi dan tipe endapan mineral. Ini sebaiknya dibaca dulu biar mempermudah apa yang kita diskusikan, walaupun mungkin beberapa sudah paham tentang isi materi ini, karena isi materinya mirip dengan isi materi di strata satu. Oke. Sekarang kita coba ini ke hidrotermal. Endapan logam memang sebanyak yang terkontrol oleh sistem ini, hidrotermal atau zaman sekarang sebutnya geothermal kalau yang aktif ya. Dan geothermal pun ada sistem yang disebut sistem hidrotermal. Jadi tadi. Oke, buku yang bisa mungkin kalau, waduh, saya kalau belajar banyak agak susah, mungkin cukup tiga, empat buku ya nanti. Mungkin buku ini paper Richard Haslitoe, ini Porphyry Cover System, oke, tahun 2010. Mungkin bisa dibaca dan dipahami per maknanya, misalnya Porphyry CU is copper, System host some in most widely distributed resistant types in converting plate. Jadi memang porphyry itu paling banyak tersebar dan asosiasinya. Kemudian untuk Fluidanya sendiri banyak dibahas di Hidrotermal Proses dan Sistem. Ini bukunya Piratno. Kemudian untuk praktikalnya biasanya orang akan mudah membaca Corbett NS tahun 97. Ini adalah buku untuk workshop ya. Short course manual, maaf. Tahun 97. Kemudian yang agak terbaru ini lebih ke compile, kompilasi. Sifatnya agak advance. Ya mungkin ada bahasa-bahasa yang agak membingungkan. Nanti coba dipahami pelan-pelan. Silahkan baca. Minimal 9 poin dari Formation of Value Deposit ini bisa dipahami makna dan konsepnya berdasarkan buku ini. Artinya Anda sudah eh, bisa seperti itu. Oke, ore deposit ya, atau endapan mineral. Ya, mineral itu sendiri bahasanya biasanya orang sebut mineral, bisa disebut juga ore mineral, ada yang juga nyebut metals. Ya, itu mungkin nanti gimana apa namanya terminologi yang umumnya dipakai secara industrial sebenarnya. Oke, ada hipogen dan supergen. Hipogen itu adalah artinya dari dalam, artinya prosesnya geologi. Supergen itu perapukan atau laterit atau proses sekunder lainnya yang akibat proses permukaan. Ya, hipogen itu ada ortomagmatik, hidrotermal, amagmatik, hidrotermal, sedimenter, dan organik atau metamorfik. Ini umum yang ada juga di Indonesia semua ya. Kemudian key-nya, bagaimana cara membedakan dari semua itu adalah setting geologinya, tatanan geologi atau orang sebut tataan geologi atau kompleks geologi seperti apa. Nah, jadi beda tipe geologi akan menghasilkan beda tipe deposit. Dan source of fluid atau fluidanya, magmanya, dalam hal ini lebih dominan di magmanya, kemudian metal dan sulfur dan energi yang terciptanya ya. Jadi fluida dan metal sini memang sangat tergantung dari tipe magmanya. Nanti setelah UTS mungkin kita bahas tentang tipe-tipe granit dan deposit yang terkaitnya. Kemudian pathway-nya, fluida pathway-nya mau lihat seperti apa. Itu penting. Kemudian proses deposisionalnya. Jadi dari empat poin ini, poin yang penting untuk membentuk sebuah endapan mineral, terutama tipe hidrotermal ya. Nah, kalau kita lihat dari Frankel Pirat, nah bagaimana dia membahas itu, ini, yang pertama itu kita harus memahami definisi air, water, dan fluida hidrotermal di bumi. Baru proses dan alterasi batuan samping. Jadi alterasi itu pada batuan samping. Tektonik setting dan geodinamik kemarin sudah kita bahas sedikit, dan seterusnya itu tipe-tipe hidrotermal yang ada. Ya, yang biasanya berasosiasi. Jadi kalau Anda baca ini akan beda sama buku-buku yang lain. Ya, jadi orang mengkelompokkan tipe deposit itu biasanya dengan konsep berpikirnya mungkin beda, gitu ya. Oke, air itu apa sih? Air itu kan gampangnya oxide of hydrogen. Jadi HO. Hidrogen yang teroksidasi. Jadi H plus dan OH. Biasanya kalau air itu akan disebut H2O, itu air, water.
Kemudian kalau liquid itu biasanya akan sebut sebagai OH minus atau H plus. Jadi hidrotermal sendiri itu konsepnya adalah reaksi terhadap ini H2O atau sewaktu dia menjadi H plus atau H minus. Oke. Jadi harus tahu juga nanti mineralogi yang ada di mineral utama, misalnya di amphibols, mica dan clays. Itu OH minusnya banyak banget. Kalau clays dominan di H2O-nya, ya kan? Dan seterusnya. Oke, air di planet kita ini ditemukan dalam tiga fase, liquid, solid atau es, padatan, dan vapor gas, ya, gitu. Oke, contoh bagaimana air itu ada di mineral, hidros, kita sebutnya hidros mineral. Nah ini, jadi ada OH, 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 dan inilah ciri khas dari hidrotermal itu. Jadi hampir semua hidrotermal umumnya akan membentuk seri-seri yang ada OH-nya, kecuali beberapa saja. Ya, umumnya ada OH, bahkan H2O juga bisa. Oke, nah, ini gambaran 4 sketsa yang menyatakan bagaimana air itu terdistribusikan. Ya nggak? Jadi air itu tidak hanya di permukaan ini, air hujan, air danau, dan seterusnya itu meteorit. Kita punya air-air yang di bawah permukaan dan seterusnya itu saling tersirkulasi. Dan air tidak semua harus jadi air yang kita kayak kita minum ya, kayak ini. Bukan ya, nggak semuanya harus seperti ini. Jadi air itu bisa jadi H, OH atau gas dan volatil ikutannya. Dari bahasa volatil nih di sini. Volatil yaitu air ya. Masuk ke magma, membentuk magma kemudian dan seterusnya. Oke, hidrothermal system itu apa? Konsist dua esensi yang penting. Satu ada panas, yang kedua ada fluida fase. Ya, nah, ini penting nih. Jadi fase-fase fluida itu kita harus lihat dia solusi itu larutan atau kelompok fluid itu. Fluida itu kan apa ya? Fluida itu sesuatu yang bergerak, gampangnya begitu. Mau yang bergerak, misalnya orang bilang fluida magma kan fluida itu, karena dia masih bergerak. Kalau udah batu berarti bukan. Oke, kemudian air utamanya pasti fluida. Kemudian eh magmatic juvenile fluid. Magmatic atau juvenile. Juvenile itu mirip volatil tadi ya. Fluid itu ya fluid magmatic atau metamorphic fluid, air yang dari metamorphism. Kan metamorphism itu kan mengubah batuan sedimen misalnya, diubah menjadi mineral baru, dia akan merilis air atau dehidrasi orang nyebutnya. Jadi dia punya air metamorfik. Kemudian ada meteorik, air hujan, danau, dan air mata air MAT yang kita biasa minum. Kemudian ada condensed water, air terkungkung di dalam formasi yang biasanya asin. Kemudian ada seawater, air laut. Itu air, ya. Oke. Jadi ada heat source dan fluid fast. Jadi ini teorinya mirip sama teori geothermal ya. Jadi ada panas dan ada fluida. Ya geothermal mirip sih ya. Kemudian hydrothermal veins are the best indicator. Jadi indikator di sistem hidrothermal itu umumnya kita jumpai yang namanya vein. Vein itu mineral, sekelompok mineral atau mineral yang mengisi rongga, bukaan atau retakan. Ya vein namanya atau bahasa Indonesia urat. Oke, seperti ini. Jadi istilah magma degassing dan magma hydrothermal system. Degassing itu volatil yang ada di magma. Jadi magma misalnya magma di Island Arc itu, besar kepulauan misalnya kayak Merapi dan seterusnya, itu kalau dasar teorinya biasanya dia punya H2O di sekitar 2 sampai 5%. Makanya dia bisa meletus. Ya, dia satur ya seperti ini gambar A. Dia akan meledakkan di atasnya. Ini sebelum dia bereaksi ya. Dia bereaksi dengan batuan meteorik, air meteorik dia kan begitu. Nah, seiring waktu dia akan berkonsentrasi dengan permukaan air meteorik menjadilah air hidrotermal. Jadi dari hidrotermal itu dia harus ketemu air magmatik dan meteorik. Begitu. Kalau di magmatik aja mungkin sistemnya scar nanti. Dan disebut hidrotermal juga ya, sistemnya scar. Tapi yang kita pahami dari hidrotermal itu nanti ada reaksi dengan meteorik atau air lain. Ya nggak mesti air magmatik. Jadi air magmatik ini harus disirkulasikan. Seperti itu. Nah, ada role of volatil in granitic. Nah, ini coba dipahami ada bagaimana volatil itu bergerak, berkembang, gitu. Gitu ya. Itu sekilas tentang hidrotermal. Ya, walaupun banyak teori-teori yang lebih mudah, nanti saya kasih linknya di teori penjelasan hidrotermal di apa namanya untuk kawan-kawan S1. Oke, yang ini ringkas. Kita lanjut lagi di formation or deposit, pembentukan or.
Banyak bukunya, ekonomi geologi dan seterusnya. Intinya banyak bukunya, silakan baca sendiri. Ya, oke. Apa itu ore? Apa itu biji? Ore atau disebut juga ora atau ar, bahasa-bahasa apa namanya eronya, ya. Artinya adalah kalau di sini specific meaning emas rock sekelompok batuan. Konten useful elemen mengandung unsur-unsur yang penting. Penting di sini berarti bisa dijual, diproduksi. Kompon, ya, berupa senyawa ataupun mineral dengan kadar-kadar konsentrasi tertentu. Jadi tidak semua ini ya. Jadi ore itu nggak mesti semuanya logam. Jadi dia hanya ada kadarnya secara ekonomis yang bisa ditambang. Mined can be mined economically. Jadi dia bisa ditambang dan ekonomis, ya. Misalnya tembaga, emas, dan besi, ya. Kemudian apa namanya, ore deposit juga ditinggal dengan istilah mineral deposit. Ya kuliah kita kan dapat mineral, ya itu dia sama. Ya, jadi konsentrasi elemen unsur atau mineral, ya, yang bisa di empat tipe ininya adalah apa namanya, dibedakan dengan tadi seperti yang sebelumnya: geological setting atau geological environment atau magmatic, hydrothermal, sedimentary, dan weathering. Ini yang gampangannya, ya. Jadi ore itu harus bisa ditambang dengan kadar tertentu. Ore itu tidak mesti 100%, 50%, enggak. Kadar tertentu. Oke. Ini seperti ini. Ini biji-biji yang coba saya kompilasi. Logam itu seperti ini. Hampir semua logam itu mempunyai kilap logam sederhana dan umumnya berat. Dan kita harus mengenal itu semua, ya. Makanya ini saya lihat fotonya, ini waktu di Museum Geologi saya main. Ini ada anak-anak PAUD kalau nggak salah, sedang memperhatikan batuan. Oke, konsepnya seperti ini, ya. Intinya banyak term yang harus kita pahami, ya. Assumption, competent version, ada cut off ini ke yang ada di Jersey Code. Jadi yang terkait dengan logam itu apa aja sih yang kenapa bisa ekonomik dan saking ekonomiknya terkontrol dengan istilah-istilah tertentu. Oke, grade-nya. Misalnya grade-nya bagusnya seperti apa sih? Misalnya aluminium ini contoh saja. Misalnya di batuan asal dia 8,2% atau 12% yang tertinggi, misalnya di granitik, ya. Kemudian, nah, ore-nya seperti apa? Ore 30% mintanya. Ya, gimana caranya? Nah, itu proses geologinya. Bisa dia proses hipogen atau proses supergen. Dan seterusnya, semua logam itu akhirnya diperkaya. Bukan batunya diperkaya, tapi dia sebagai sisa terkonsentrasikan. Terkonsentrasikan dengan cara apa ya? Cara masing-masing. Itulah yang disebut sebagai tipe endapannya nanti. Jadi konsep utamanya endapan mineral adalah terkonsentrasikan dan terdeposisikan. Bisa pada posisi yang sama, terakumulasikan, bisa posisi berpindah ke tempat-tempat yang lebih prefer untuk dia hidup. Dan tidak ada logam yang sendiri, pasti akan ada kawannya. Ya, jadi untuk logam yang paling banyak komoditasnya ditambang itu adalah Fe, besi, kemudian copper, dan gold. Ya, kalau untuk harganya nanti tergantung dari nilai valuasinya masing-masing. Dan deposit type itu yang kalau kita tadi kita sederhanakan, deposit type itu cuma dari hidrothermal, termagmatik, sedimen, dan weathering. Hidrothermal menempati 47% dari tipe. Jadi kalau kita paham hidrothermal, insya Allah semua mudah. Nah, kemudian apa sih yang harus kita pelajari dan logam apa yang ekonomis? Ekonomis artinya kayak pertemuan pertama kita strategik. Unsur apa yang dipakai untuk industri saat ini? Sehingga nanti kita akan mencari itu, gitu gampangnya ya. Oke, kemudian kita coba simpulkan sedikit. Ada istilah cut off grid dan grid, nanti di pertemuan ke-6 kita singgung-singgung lagi di laporan, ya, pelaporan eksplorasi. Kemudian ada mineral deposit dan ore deposit dan reserve or grid. Ini bahasa-bahasa ini harus coba dipahami. Kemudian ada kadar, gram per ton, oz per ton, atau ppm. Dipermudah ya. Kalau base metal, CuPBZN itu umumnya pakai persen. Misalnya 0,5%, 0,1%, 1%, 2%. Kalau precious yang harganya lebih mahal, gold, silver, platinum, itu biasanya pakai gram per ton atau ppm. Ya, dan cukup banyak ininya, teknologinya. Ya, field to ore. Field to ore itu dari lapangan menjadi biji, syaratnya ekonomis.
Misalnya kita punya data geologi di 10 kilo, maka ornya cuma 1 kilo. Jadi memang sedikit. Kalau logam itu begitu. Termasuk nikel. Nikel memang kecil. Nikel itu tidak, misalnya punya blok 5.000 hektar, paling prosesnya ke 3.500 hektar. Terus 3.500 hektar yang grade-nya mencocok, itu biasanya masuk di mungkin 3.000 atau 2.000 hektarnya. Setengahnya lagi, dan seterusnya. Tapi ingat, tergantung industrinya. Dulu yang kadarnya tidak dipakai, sekarang bisa dipakai. Gitu ya. Kemudian semuanya terpengaruh secara keteknisan karena kita di S2 mungkin saya sampaikan ada eksplorasi apa namanya pelaporan pelaporan itu ada tiga eksplorasi resource maaf, sumber daya mineral dan ore reserve. Nah, ore itu didefinisikan di ore reserve cadangan. Kalau masih sumber daya mineral masih di mineral. Kalau cadangan sudah main ke ore-nya. Ore-nya apa? Karena yang dinilai ekonomi satu biji satu logam ya, nggak bisa semuanya. Kemudian terkait hal itu ada sistem alterasi yang harus coba dipahami. Alterasi itu adalah reaksi fluida hidrotermal terhadap batuan yang padat sebelumnya. Banyak ini tipe alterasi ini wajib dihafalkan dan diketahui dan dipahami tabel ini. Jadi kalau lihat alterasi kita tidak lagi hafalan artinya ini enggak. Karena kelompok mineral itu dia bisa bergradasi. Dan saya sarankan baca Elite tahun 97 ini. Ini lebih enak. Kemudian tipe mineralisasi ini banyak sekali. Pokoknya semua yang warna merah ini kan logamnya, ya kan? Itu banyak sekali. Jadi kompleksitas dari kehadiran sumber daya logam itu cukup tinggi. Sehingga nanti kalau kita lihat kenapa satu daerah itu pasti dieksplor terus menerus karena konsepnya nambah. Karena eksplorasi itu salah satu kenapa bisa ada eksplorasi lagi itu karena konsep yang berupdate. Kayak ini ada istilah-istilah disseminated, stockwork, massive, tabular, vein, type, stratiform, strataborn. Nah itu kalau kita ngomongin biji, style of mineralisasi dan morphology deposit. Oke, ini ada disseminated, ini born itu ya, disseminated ada stockwork, begini, jaring-jaring pecah. Kemudian ada masif, masif itu artinya ngumpul, logam biasanya base metal nih. Ada juga yang stratiform, mengendap, itu biasa di VMS. Ada juga tabular, cekung-cekung, bisa juga di VMS atau tipe lain. Ada yang vein, vein itu katakan ngisi. Oke, kemudian ini Atlasnya Style of Mineralization, saya ambil dari yang bukunya Orn tahun 2017. Ini. Nah, ini agak advance, jadi harus dipahami satu-satu ya. Porfiri loh, kok ada di medium, kok ada high. Nah, jadi istilah-istilah mineralisasi itu kalau mau tahu, jadi ada porfiri, epithermal, dan lain, itu awalnya diciptakan secara, nanti kita bahas di klasifikasi ya, itu diciptakan secara terminologi umum, asli ya. Kemudian ketika dipakai, karena tadi geologi setting setiap daerah itu beda-beda, maka tipenya beda-beda, tapi logam mencari sama, emas, tembaga. Nah, karena perbedaan ini, maka terjadi karakteristik yang sangat-sangat berbeda. Ya, misalnya porfiri bisa ada dua statement di sini, ada yang tinggi, ada yang medium, ya kan? Ya itu berarti bisa apa namanya beda-beda. Akhirnya porfiri, skarn, isoge dan seterusnya ini menjadi bahasa-bahasa industrial atau praktikal. Misalnya kita nyari emas, oke, epithermal aja lah namanya gitu. Kita bakar porfiri aja. Walaupun porfiri menghasilkan emas misalnya di Lihir, tetap atau di Freeport porfiri emasnya banyak, tapi tidak disebut porfiri emas. Porfiri pasti tembaga, emas bonusnya gitu. Oke, kemudian ada lagi yang lain banyak. Coba dibaca satu-satu. Ini ada porfiri lagi di sini. Oke, kemudian ada ini yang singkasan dari apa tadi bukunya RDT atau jadi kalau disebut tipe deposito apa aja prosesnya ya ortomagmatik diterima sedimen proses. Jadi ini aja nggak terlalu banyak. Jadi ini saja kalau secara singkat dan ringkas. Artinya hampir semua ya sama dengan siklus batuan. Ada yang magmatik kan batuan beku, ada yang sedimentary, batu sedimen, atau hidrotermal proses fluidanya, ya kan? Oke. Ortomagmatik, magmatik, hidrotermal. Nah, kalau disebut magmatik hidrotermal berarti ini ada air, ada magmatik yang lebih dominan. Magmatik hidrotermal ini juga banyak. Ini proses non-conformity. Biasanya proses sekunder dari pelarutan dan pengkayaan uranium, biasanya unsur yang lebih berat dan radioaktif. Ya, ini agak susah di Indonesia emang.
Kita lagi banyak mengembangkan juga yang melihat uranium apakah jadi tambang atau tidak nanti di Indonesia. Ya, amati ada juga SEDEX ini kayak di Deri, SEDEX. Jadi ada batuan formasi kapur misalnya. Ya, kemudian terjadi sirkulasi air meteorik. Ya, panasnya kan panas itu tidak mesti disebabkan oleh magmatik ya. Ada panas karena tektonik, tektonik ya. Atau derajat geotermal, gradien geotermal juga bisa menyebabkan panas. Ada organik ya dari metal metal ini banyak nih. Ya, 1 sampai ini kedalamannya. Jadi banyak, ini sudah disimpulkan. Kemudian tekstonik setting. Tekstonik setting itu tergantung umurnya. Nah, umur magmatiknya itu sudah tersingkap atau masih di permukaan, itu jadi penting. Kita mainnya masih sistem awal, atas, atau sistem bawah. Seperti ini. Di Myanmar kita lihat ada yang umur 300 sampai 25 juta. Kalau di Indonesia rata-rata kita main D dan E saja. D itu pun juga hanya ada di Kalimantan atau beberapa Sulawesi. Nah, yang umum ya kita tuh masih di E. Karena apa? Karena kita masih di subduksinya masih kelihatan gitu. Oke, ini total setting yang paling banyak emang di konvergen masjid. Nah, seterusnya itu banyak tuh. Ya. Nah, ini tektonik setting harus dipahami. Jadi, kalau kita mau cari sesuatu memang yang paling pertama dibuka itu adalah data peta tektoniknya. Jadi, kita ingat kembali ada ortomagmatik, ada magmatik sedimenter, organik atau metamorfik. Ya, kasus Australia ini yang paling datanya paling terbuka soalnya ya. Di Indonesia tidak selengkap ini terus terang ya kompilasinya di Australia saya lihat buka webnya itu bebas banyak banget. Tapi akan misalnya ada alkalin intrusi relatif dari sistem. Yang ini kalau kita pahami ini mirip intrusi relatif sistem atau mirip porfiri. Tapi ini dikembangkan lagi dengan tipe-tipe sendiri karena untuk membedakan sama yang lain gitu. Banyak sekali tipenya di sana dan luar biasa lah pokoknya. Australia itu memegang nomor 1 untuk resource emasnya. Indonesia ini 2.500 ini pun diwakili Freeport ya. Jadi banyaknya karena sana jarang hutan sih. Jadi memang banyak sekali ini depositnya. Yang sebanyak ini satu lagi di Mongolia atau Cina. Itu banyak juga, hanya mungkin publikasinya tidak sepadat Australia. Ini ada tipe-tipe saya coba ambil dari Australia ya mau ya. Jadi saya coba ambil dari Juv AU kalau mau buka sendiri silakan. Semuanya dijelaskan dengan secara detail dan nanti ada kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa buka Elinas ya dan kerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.